Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan karunia kita bisa bertemu kembali pada acara pengajian rutin keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai acara siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan nasihat ayah mengenai memanfaatkan waktu. Kepada ayah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang ayah dan anang sayangi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Termasuk mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin. Anak-anakku dan cucu-cucuku semua, kita terlebih patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menghirup udara kehidupan. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Karena apa? Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sementara kita tidak tahu kapan kita akan mati. Untuk itu kita patut bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Di lain ayat Allah menyatakan fa'ida ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun.
Jadi kalau kita ajal tiba, batas umur kita tiba, maka tidak ada satupun yang dapat menunda, bahkan juga mempercepat. Untuk itu, selagi kita masih diberi kesempatan, kata Epit GAD, mumpung ada waktu, mari kita manfaatkan. Anak-anakku semua, cucu-cucuku semua, ada 3 masa waktu yang akan kita lalui, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya. Masa lalu adalah masa yang sudah kita lalui. Ia tidak akan berulang kembali. Dia menjadi acuan untuk mengevaluasi diri, apa saja yang dulu tidak kita lakukan, maka kita mengambil pelajaran dari kelalaian kita di masa yang lalu. Masa sekarang adalah masa di mana kita dapat memperbaiki diri atas kelalaian di masa lalu, karena kita merasakan penyesalan setelah waktu itu berlalu. Seperti contohnya, umpamanya sekarang kita merasa belum pinter ngaji, itu akibat daripada kita dulu tidak memanfaatkan waktu untuk ngaji. Oleh karena itu, kegagalan seperti itu jangan berulang kembali dengan melalaikan waktu yang sekarang ini. Karena dulu sudah pernah kita lalaikan, yang akibat dari kelalaian itu kita rasakan sekarang. Sehingga kalau kita ingin nanti di masa akan datang itu kita tidak rugi karena tidak pinter ngaji, maka sekarang waktunya untuk memperbaiki diri. Sejarah masa lalu itu dikemukakan oleh Allah untuk menjadi pelajaran kepada kita sekarang ini. Sejarah mengenai Fir'aun, umpamanya raja yang zalim, raja yang lalim, yang sampai mengaku bahwa dia Tuhan, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Itu semua menjadi pelajaran bagi kita. Jadi pengalaman yang lalu itu kita jadikan pelajaran buat memperbaiki diri. Jangan sampai masa yang akan datang, yang akan kita lalui itu, kita juga menyesali pada masalah yang sama, padahal kita sudah pernah merasakan kegagalan itu atau kelalaian itu. Anak-anak sekalian dan cucu-cucuku semua, termasuk Mbak Sahira ini, Mbak Nadira, Mbak Safia, dan Mas Jajali, supaya menjadi anak-anak yang soleh-solehah ya. Waktu itu sangat diperhatikan oleh Allah, sehingga Allah bersedia untuk bersumpah dengan atas nama waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Wadduha, demi waktu duha, dan lain sebagainya. Itu adalah menandakan betapa pentingnya waktu. Dan waktu yang kita miliki itu tidak sama. Masing-masing orang itu tidak sama. Ada yang panjang, ada yang pendek. Dan modal yang paling penting dalam hidup ini adalah waktu itu. Kenapa?
waktu itu menjadi modal yang paling penting buat kehidupan kita. Kalau umpamanya rumah, orang tidak punya rumah masih bisa hidup. Ya. Gelandangan itu atau orang-orang nomaden itu yang tidak punya rumah, dia bisa hidup dari tempat satu ke tempat lainnya. Kalau harta, orang yang tidak kaya atau tidak memiliki simpanan harta juga bisa hidup karena dia hidup butuh makan hari ini saja, saat ini saja. Tidak selalu makan terus. Tapi kalau sudah waktu, kalau waktu itu sudah dicabut oleh Allah, ya wassalam sudah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika batas waktu umur kita tiba, saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu, mari kita perhatikan pentingnya waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita betapa pentingnya waktu itu melalui sabda-sabda beliau. Yang pertama, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas asyihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya, yakni nikmat sehat dan waktu senggang. Rasulullah mengingatkan ada dua nikmat yang dimiliki oleh kebanyakan orang, tapi orang banyak yang lalai, terpedaya, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Ketika sehat, dia tidak memanfaatkan, dan kalau waktu senggang juga tidak memanfaatkan. Kalau toh memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak ada kebaikannya untuk akhirat dia. Mungkin hanya untuk dunianya saja. Kemudian lebih detail Rasulullah memberi peringatan kepada kita tentang pentingnya waktu itu dalam sabda beliau yang terkenal, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Rasulullah bersabda, ikhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika wasihataka qabla saqamik wa ghinaka qabla fakrika wa faragoka qabla suglika wa hayataka qabla mautik. Ya. Jadi Rasulullah mengingatkan, manfaatkanlah 5 masa sebelum datangnya 5 masa yang lain. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi ketika kita masih muda, biasanya tenaga kita masih kuat. Kita mampu melakukan apa saja. Tetapi ketika sudah tua, biasanya banyak kelemahannya. Kalau sudah tua, yang encok, rematik, ya, salah urat dan sebagainya, itu mulai muncul yang menyebabkan kita kadang terhalang untuk berbuat apa saja. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Anak-anakku sekalian yang ayah sayangi,
mumpung kalian masih muda, maka manfaatkanlah waktu. Apa yang dulu belum kamu lakukan, yang terasa sekarang kekurangannya, maka jangan sampai terulang kembali. Misalnya itu tadi, contohnya aja lah. Kalau umpamanya kita kurang bagus bacaan Qur'annya, karena dulu kita malas, maka janganlah kemalasan itu diulang lagi pada saat sekarang ini. Karena kalau diulang kembali, maka nanti ketika masa tua, kita akan tetap merasakan penyesalan yang sama. Untuk itu, mari kita manfaatkan masa muda yang masih kuat-kuatnya fisik kita. Masa muda yang kuat fisik itu yang biasanya bisa menikmati ibadah dengan baik. Ayah merasakan sekali dulu ketika naik haji masih muda, masih muda. Jadi umur berapa? 94 ke 58. 30 kurang 40 tahun lah. Ya. Masih belum nyampe 40 tahun waktu naik haji. Itu ketika melaksanakan ibadah umroh dan hajinya itu hampir-hampir tidak terasa karena fisik masih kuat. Tapi ketika umroh kemarin, ya sungguh sangat terasa bedanya antara yang dulu ketika haji sama umroh yang barusan. Oleh karena itu, anak-anakku semua, manfaatkan masa mudamu. Terlebih-lebih ya, sebagai orang muda harus bisa memanfaatkan satu kesempatan emas ya, yang hanya dimiliki oleh orang muda, peluang yang diberikan oleh Allah kepada orang muda, yaitu ketika Rasulullah bersabda bahwa ada 7 golongan yang akan mendapat naungan nanti di yaumil qiyamah, ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara naungan yang diberikan kepada 7 golongan itu adalah pemuda yang tekun beribadah kepada Allah. Sabun nasya'a fil ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang tekun beribadah kepada Allah sampai tuanya, nanti di yaumil qiyamah akan diberi naungan oleh Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah mulai pemuda sudah tekun beribadah. Nah, ini kan kesempatan bagi orang-orang muda, bukan orang-orang tua lagi, karena orang tua yang tekun beribadah pada saat tua ya mesti tidak dapat kesempatan ini, karena yang disebut pemuda yang tekun beribadah. Oleh karena itu, sejak saat ini, sejak pemuda ini, ya tekunlah beribadah supaya nanti mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan saat yaumil qiyamah itu orang lagi bingung, orang lagi menahan panasnya
terik matahari ya di padang mahsyar, maka kesempatan yang baik ini harus kita kejar sejak muda. Kalau tahu-tahu sudah tua baru beribadah, ya tentu tidak mendapat kesempatan yang disebutkan oleh Rasulullah, pemuda yang tekun beribadah. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum masa sakitmu. Anak-anakku sekalian, sekarang ini banyak orang yang sakit mendadak. Ya. Tempo hari teman ayah itu sedang asik naik motor, katanya tahu-tahu tidak sadar diri, kemudian jatuh. Padahal sebelumnya dia merasa sehat-sehat saja. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa ngantuk katanya. Tapi ketika dia mengendarai motor, tahu-tahu dia jatuh. Ingat-ingat sudah di rumah sakit. Apa yang bisa kita petik pelajarannya? Kata Rasulullah, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kalau orang itu sudah sakit, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Mumpung kita sehat, maka berbuat banyaklah untuk akhirat kita, supaya nanti ketika kita sakit, itu ada dua keuntungan. Orang yang membiasakan diri beribadah, umpamanya dia biasa sholat jamaah di masjid, terus kemudian tahu-tahu dia sakit yang menyebabkan dia tidak bisa hadir berjamaah di masjid, maka Allah akan memberikan pahala sesuai kebiasaannya ketika sakit. Maka ketika sehat itu kita harus membiasakan ibadah supaya nanti ketika sakit kita mendapat pahala yang sama, karena kita tidak bisa hadir karena uzur sakit itu tadi. Itu keuntungan yang bisa kita ambil ketika kita membiasakan diri pekerjaan yang baik, amal ibadah yang baik ketika sehat. Maka ketika sakit kita akan mendapatkan balasan Allah sesuai kebiasaan kita. Kemudian yang berikutnya, waghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum datang fakirmu atau miskinmu. Jadi ketika kita punya kemampuan, maka manfaatkan kemampuan itu supaya nanti ketika kita dalam kesempitan, kita sudah tidak menyesal terlalu dalam karena kita tidak bisa beramal soleh. Kalau kita lagi ada rezeki, sempatkan bersedekah. Supaya nanti kalau pas kesempitan, kita juga nggak masalah kalau belum bisa bersedekah karena sedang dalam banyak keperluan atau banyak kebutuhan. Kemudian Rasulullah mengingatkan kita juga yang terakhir ya. Wahayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum masa matimu tadi. Jadi kembali kepada awal tadi, kita bersyukur bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada kita umur, karena umur kita itu
hanya sehari semalam atau mungkin dari jam ke jam, dari detik ke detik, maka jangan dilalaikan waktu berlalu begitu saja. Ya, anak-anakku semua, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, kalau kita mendengarkan peringatan tentang waktu ini kayaknya biasa-biasa saja. Karena memang waktu itu setiap saat berlalu di antara kita. Peringatan waktu itu biasa-biasa saja karena kita sering mendengarkan. Tetapi kalau kamu merasakan, menghayati bahwa betapa Rasulullah itu mengingatkan tentang pentingnya waktu, dan Allah juga bersedia bersumpah atas nama waktu karena pentingnya waktu itu, maka jangan sampai kita menyepelekan. Ya, ayah sendiri sekarang ini kalau mau tidur itu biasanya berharap, ya, sebelum tidur itu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri kesempatan lagi hidup besok pagi. Selalu berharap begitu karena ayah merasa bahwa ya umur itu kita nggak tahu, ya. Allah tidak memberitahu batas umur kita sehingga kita tidak tahu kapan ajal tiba. Kita bisa bayangkan seandainya tahu-tahu Allah mencabut nyawa kita, apa yang kita rasakan nanti? Penyesalan. Ya. Nah, mumpung waktu itu belum tiba, anak-anakku semua, yang dulu belum bagus ngajinya, jangan dilalaikan. Sekarang ini belajar. Ya, disempurnakan. Kalau dulu sudah bagus, ya disempurnakan bacaannya, tajwidnya, makhrajnya. Kalau sudah bagus makhrajnya, tajwidnya, ya disempurnakan dengan memahami maknanya. Oleh karena itu tidak ada henti-hentinya kita belajar itu. Sampai akhir hayat kita, ilmu itu tidak akan habis kita pelajari. Ya. Ujung-ujungnya nanti kalau kita sibuk memperbaiki diri, insya Allah nanti mudah-mudahan kita mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Jangan sampai kita itu nanti meninggal dengan penyesalan yang teramat dalam. Karena apa? Karena kita melalaikan waktu demi waktu yang kita lalui. Jadi kita harus memperhatikan sejak subuh tadi sampai nanti kita tidur apa yang sudah kita lakukan. Kira-kira apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya enggak untuk akhirat kita? Jangan sampai semuanya kita lakukan, kita gunakan waktu itu untuk dunia saja yang tidak ada akibatnya untuk akhirat. Nanti kita akan menyesal, ya. Itulah gunanya memanfaatkan waktu. Jadi menghitung-hitung mulai dari pagi, subuh sampai nanti kita mau tidur. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang baru kita angankan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya untuk akhirat kita. Kalau tidak, nanti kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi tolong itu diingat, dicamkan supaya nanti kamu tidak menyesal.
kita tidak menyesal. Jadi manfaatkan waktu demi waktu walaupun hanya dengan membaca. Membaca untuk mempelajari ilmu agama atau apa saja yang berguna, lebih-lebih ada gunanya untuk ibadah kita, untuk akhirat kita. Ya, mudah-mudahan semua diberi kemampuan, pimpinan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian anak-anakku semua. Sekarang sudah jam 2. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ayah nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mari kita tutup acara siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.